Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Halaman Mesin Dasar. Ini adalah modul keempat segmen ketiga, teori kegagalan untuk material getas. Untuk material getas, itu akan ada 3 teori juga yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah maksimum normal stress, yang kedua adalah modified Mohr, dan yang ketiga adalah brittle column Mohr. Karena ini materialnya getas, maka tegangan yang diizinkan itu adalah tegangan ultimate-nya atau tegangan yang paling tinggi. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Maksimum normal stress teori itu menyatakan bahwa kegagalan terjadi saat salah satu dari 3 tegangan prinsipal itu sama atau melebihi kekuatan ultimate-nya. Teori ini kemudian memprediksi bahwa kegagalan itu akan terjadi saat sigma 1 itu lebih besar sama dengan sigma ultimate tarik atau sigma 3-nya itu kurang sama dengan sigma ultimate tekan. Berikutnya adalah teori modified Mohr. Kalau kita gambarkan dalam kurva principal stress, sigma A dan sigma B, maka teori modified Mohr ini dibatasi oleh garis yang berwarna ungu ini. Ada 3 kemungkinan kasus. Kasus yang pertama, ketika prinsipalnya dua-duanya positif, maka nilai safety faktornya bisa dihitung dengan rumus SUT dibagi dengan sigma A. Ketika nilai safety faktornya lebih besar sama dengan 1, maka kondisi tegangannya itu akan aman. Kasus yang kedua, ketika 1 positif, 1 negatif, maka faktor keamanannya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ketika N-nya lebih besar sama dengan 1, maka komponen Anda akan aman. Kasus yang terakhir, ketika dua-duanya negatif, maka safety faktornya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Sekali lagi, ketika nilai safety faktornya lebih besar sama dengan 1, maka kondisi desain Anda itu akan aman. Berikutnya adalah teori brittle column Mohr. Kalau yang tadi itu batasnya adalah yang garis ini, ya. Bedanya sedikit sekali antara brittle column Mohr dengan modified Mohr. Ya. Nah, di sini sama, memiliki 3 kemungkinan. Ketika dua-duanya positif, maka safety faktornya itu sama dengan teori modified Mohr. Untuk kasus yang kedua, 1 positif, 1 negatif, maka nilai safety faktornya bisa diberikan oleh rumus ini. Ini yang beda antara brittle column Mohr dengan modified Mohr. Untuk kasus ketiga, itu nilai safety faktornya itu sama dengan modified Mohr. Sekarang kita akan melihat apakah material tersebut mengalami gagal getas ataupun gagal ulet. Seumpama kita punya sebuah komponen yang dipuntir, patahnya diberikan oleh gambar ini. Ya. Salah satu patahnya gambar ini, komponen yang kedua patahnya seperti ini. Maka yang sebelah kiri itu adalah material ulet dan yang sebelah kanan itu material getas. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan ini? Karena kita tahu bahwa material ulet itu akan gagal karena tegangan geser. Sedangkan material getas itu akan gagal karena tegangan normal. Untuk kasus yang kedua, kita berikan gaya aksial. Benda pertama patahnya akan seperti ini. Benda kedua membentuk sudut 45 derajat. Maka kita bisa tahu bahwa yang kiri itu adalah materialnya brittle atau getas dan yang kanan itu ductile atau ulet. Sekali lagi, material getas
itu akan gagal karena tegangan normal. Material ulet itu akan gagal karena tegangan geser. Ini adalah akhir dari segmen ketiga modul keempat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.